Shalom, selamat pagi. Di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di terjemahan yang lain berkata, rawatlah hatimu, jagalah, rawatlah, hati-hatilah. Pakai hatimu, sebab dari situlah akan terpancar kehidupan. Terpancar lewat mulut kita, terpancar lewat pikiran kita, terpancar lewat perbuatan, langkah-langkah kita. Semua itu berpusatkan dari hati. Nah, kita sering menyanyikan berkata seperti Yesus. Kita mau seperti Dia, berkata seperti Dia, berbuat seperti Dia, berjalan, melangkah, berpikir seperti Dia memikirkan. Tetapi kalau kita tidak pernah baca firman Allah, bagaimana kita bisa merawat hati kita? Bagaimana kita bisa merawat pikiran kita? Dan ada juga ayat yang berkata, Yeremia 17 ayat 8 sampai 9, betapa liciknya hati itu daripada segala sesuatu, hatinya membatu. Saya dapat mengetahui, demikianlah bibir manis tetapi hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hatinya mengandung kepahitan, mengandung perkara-perkara yang tidak benar, dan daripadanya ada 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Saya ingat satu cerita, ada anak kecil, kalau orang tuanya memarahi dia, sering dia kena pukul sampai hatinya membatu. Apa perlakuan yang dia terima dari kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, dia simpan di dalam hati. Ternyata hatinya penuh dengan dendam kesumat. Dia merasa dia tidak dianakkan seperti saudara-saudaranya yang lain. Saya rasa dalam satu keluarga semua perlakuan itu akan sama. Anak ini tidak melihat apa kesalahan yang dia buat, sehingga ibunya selalu menegur dia, selalu memarahi dia, dan dendam kesumat itu ditanam. Sehingga satu kali kelak anak ini berpikir, satu kali saya akan bunuh ibu saya akan bunuh saudara-saudara saya. Tidak ada yang mengajar, tidak ada yang memberitahukan caranya, tetapi iblis lewat dendam kesumatnya bekerja semakin keras, dan firman Tuhan benar adanya. Betapa liciknya hati itu lebih dari segala sesuatu. Bahkan dikatakan 7 kekejian ada di dalam hatinya. Hatinya penuh kejahatan. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tungguilah hati ini. Sebab kalau dia kebobolan, iblis bisa ketika masuk di dalam hati, timbul lewat mata, kita iri terhadap orang lain, kita jengkel terhadap kata-kata orang lain, kita sakit hati terhadap tetangga, masyarakat di sekitar kita, bahkan saudara-saudara kita. Seperti anak kecil ini, dia izinkan kepahitan itu bertumbuh sehingga dia dewasa. Satu kali dia pergi ke Singapura, dia bekerja. Tetapi di situ dia berjumpa dengan Yesus. Dia berkata amat susah bagi dia meninggalkan kepahitan yang di dalam hatinya.
Sementara dia datang, dia bertanya kepada orang-orang percaya, dia beragama berseberangan dengan agama kita, tetapi dia berkata, aneh, kok di dalam gereja saya diajar untuk mengampuni. Mana mungkin saya bisa mengampuni? Tetapi dengan berjalanannya waktu, dia ternyata bisa mengampuni orang. Hilang kemarahannya, hilang dendamnya. Karena apa? Dia mendengar firman Tuhan. Yesaya 26 juga berkata, percaya kepada Tuhan selama ia masih dapat dipercaya. Sebab kepada Allah gunung batu yang kekal, bangsa-bangsa dan damai sejahtera akan memenuhi hatimu, dan Tuhan menyediakan pertolongan bagi mereka. Langkah-langkahnya tidak goyah, sebab Taurat Tuhan ada dalam hatinya. Isi kasih makan hati itu, sebaiknya kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kuasai hatiku, kuasai pikiranku, kuasai keinginanku, kuasai hasrat hatiku. Biarlah semata-mata hatiku menanti-nantikan Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 119 ayat 2, berbahagia orang yang memegang perintah-perintah Tuhan. Berbahagia orang yang mengandalkan firman Tuhan dan mencari Tuhan. Kata-kata ini bukan hanya slogan, tetapi kalau kita mau upayakan datang pagi hari, datang menyembah kepada Tuhan, datang membaca firman Tuhan. Firman Tuhan tidak asal bunyi, tetapi kebahagiaan itu akan memenuhi hati kita. Firman Allah berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Dia, maka firman Tuhan akan menyucikan hati kita dari segala-gala perkara yang najis. Tanpa disadari, anak ini membaca firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa disadari, roh pengampunan itu masuk di dalam hatinya. Tanpa dia mengupayakan, tetapi dengan sendirinya firman itu berkuasa mengubah hatinya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan menjaga orang-orang yang setiawan. Ini janji dari Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Tuhan mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan bukan berkata asal bicara, tetapi dia buktikan, dia naik ke Kalvari, dia korbankan dirinya, dia tersalib, dia dilukai, dia dihujat. Bukan karena dia salah, tetapi dia mau ambil semua kesalahan kita, semua dosa kita, dia tanggung di atas Kalvari. Karena apa? Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya, dia mengasihi umat manusia yang mau percaya kepadanya. Tetapi orang yang menolaknya, dia juga memberi kesempatan untuk datang kepadanya. Mazmur 101 ayat 6, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Yang Tuhan senangi dari kita. Dengan banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, tetapi kita mau mengiring Yesus Tuhan dengan setia. Ibrani 3 ayat 2. Yesus setia kepada Dia
kepada Allah yang telah menetapkannya. Yesus setia kepada Allah yang telah mengangkatnya menjadi imam besar. Dan Yesus yang setia menjadi teladan buat kita. Biar juga kita mau tetap setia kepadanya. Kita tidak menjual dia dengan perkawinan, dengan harta yang besar, nama yang besar. Kita tetap mau iring dia. Sekalipun ada banyak angin ribut yang di hadapan kita. Ada banyak gunung-gunung persoalan yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus mengerti Yesus Allah Immanuel. Dia bukan hanya ada di samping kita, tetapi dia di dalam kita. Dia yang akan memberi kekuatan. Firman Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, hari lepas hari dia kuatkan saudara, dia kuatkan saya. Dia yang menyertai saudara, dia yang menyertai saya. Firman Tuhan berkata juga di dalam Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Yesus setia kepada kita dan kita mau tetap setia mengiring, melayani dia karena teladan yang sudah dituangkan, sudah diteladani oleh Tuhan Yesus kita. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan. Ajar kami meneladani Engkau yang dalam kasih-Mu Engkau sudah mendahului mengasihi kami saat kami berdosa, saat kami tidak layak. Tetapi banyak kali kami terlalu menuntut banyak kepadamu. Tetapi beri kami kekuatan lewat firman Allah. Beri kami kekuatan lewat keintiman kami kepadamu. Kami sadari kami tidak sempurna. Engkau sempurna di dalam kasih-Mu. Engkau sempurna di dalam jalan-Mu. Seringkali kami tidak mengerti jalan-Mu. Kami tidak mengerti rancangan-Mu bagi kami. Kami tahu rancangan-Mu baik, luar biasa. Tetapi kami tidak mau untuk diproses oleh Tuhan. Lewat proses kehidupan yang Engkau izinkan kami alami, Engkau ingin membentuk kami menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami bukan hanya mengajar orang lain, tetapi ajar diri kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Apapun proses yang Engkau izinkan kami alami, kami mau berkata, Tuhan Yesus baik. Kekuatan daripada-Mu kami butuhkan. Kekuatan lewat firman Tuhan yang mengajar kami, yang kami andalkan, yang menjadi iman bagi kami, mendorong kami hari lepas hari berjalan di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna, tetapi kami mau menjadi seperti Engkau. Engkau baik, Engkau mengasihi, Engkau setia, Engkau bertanggung jawab atas hidup kami hari lepas hari. Kalau kami sehat hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Kami terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa terhadap kami. Dan kami mau umat Tuhan, apapun yang harus kami alami, tetap mengasihi dan tetap setia mengiring Engkau. Di saat senang, di saat susah, kami tetap mau ikut melayani, tetap setia kepadamu. Terima kasih. Tolong anak-anak,
tolong remaja, tolong pemuda, tolong jiwa-jiwa yang lama, jiwa-jiwa yang sudah sepuh, dan juga tolong mereka yang baru percaya kepada Tuhan, bertumbuhkan mereka di dalam Engkau. Makin hari makin indah, makin mulia, mengasihi Engkau, setia terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami kembalikan kepadamu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.